Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian cara membuat dummy load elektronik, yang mana alat ini kita ketahui berfungsi sebagai untuk melihat ataupun mengetahui ampere ataupun arus yang keluar dari sebuah baterai ataupun dari sebuah power supply. Beginilah penampakan dummy load elektronik yang sering saya gunakan ya pada sebuah konten saya, yang saya gunakan untuk mengetes dari output dari sebuah power supply, baterai ataupun power bank. Nah, untuk mempermudahnya, dalam perakitan akan saya lepas saja satu persatu dari dummy load elektronik ini. Hanya 3 bagian saja dalam dummy load elektronik yang saya buat ini, kawan. Yang pertama, saya menyiapkan sebuah PWM generator, kemudian MOSFET IRFZ44 ya, kemudian sebuah resistor sebesar 5 watt 1,2 ohm dan voltmeter ampere ya. Yang pertama, ini adalah PWM generator, yang mana PWM generator ini mempunyai output PWM frekuensi dan PWM duty cycle. Ini bisa kita set tegangan inputnya dari 3,3 volt sampai 12 volt. Sekarang akan saya uji dia menggunakan tegangan 3,3 terlebih dahulu. Kalian lihat yang bertuliskan 150 itu adalah frekuensinya dan 64 itu adalah duty cycle-nya. Sekarang coba saya turunkan terlebih dahulu duty cycle-nya sampai 0, dan ketika saya tambah dengan menekan tombol tambah dan plus. Kalau tombol yang di sebelahnya lagi itu adalah tombol frekuensi. Frekuensi min artinya apabila kita tekan tombolnya maka frekuensinya akan turun jadi 0. Demikian ya, sedangkan set dan off itu adalah untuk menghentikan output dari PWM-nya. Kemudian saya akan menyolder untuk PWM dan ground-nya. Ini adalah output dari PWM frekuensi dan PWM duty cycle-nya. Sekarang saya berikan dia tegangan sebesar 3,3 volt. Kemudian akan saya ukur dengan menggunakan multi bolong saya ya. Nah, untuk output PWM-nya saya ukur. Sekarang frekuensi dan duty cycle-nya terdapat di 00 ya. Akan kita coba naikkan frekuensinya terlebih dahulu sampai di 150 kHz. Jadi PWM generator ini mempunyai frekuensi paling atas 150. Dan sekarang apabila saya naikkan duty cycle-nya maka outputnya akan perlahan-perlahan juga naik. Kalian bisa pelajari tentang PWM frekuensi dan PWM duty cycle. Itu apa? Kalau setahu saya duty cycle adalah waktu on off dari PWM frekuensi. Kapan dia off dan kapan dia akan on. Itu adalah duty cycle. Ketika saya naikkan tegangan inputnya dari untuk supply PWM ini, maka outputnya pun akan sama ya. Artinya input dan outputnya itu sama. Nah, ketika tegangan ini sudah saya naikkan ke 12 volt, maka tegangan outputnya pun akan sama. Kalian perhatikan. Oke, ketika saya picik set ataupun stop gitu ya, nah, maka tegangannya akan keluar dan akan menutup. Oke, demikian ya. PWM ini sangat mudah ya, ditemukan di online shop dengan harga 30 ribuan. Kalau tidak salah kemarin lah ya. Sekarang saya turunkan duty cycle-nya, maka output nilai tegangannya pun akan berkurang juga. Tapi dengan catatan nilai frekuensinya harus kalian maksimalkan di 150 kHz. Nah, ini sangat asik kawan. Ini bertugas nanti PWM generator akan men-trigger masuk ke gate dari IRFZ44. Oke, demikianlah ya kerja dari PWM generator. Sekarang kita beralih ke MOSFET IRFZ44. Ini kaki gate dari IRFZ44 akan masuk ke pin out dari PWM. Nah, langsung saja solderkan seperti itu. Kemudian dari short dari IRFZ44 terhubung ke resistor 1,2 ohm 5 watt. Terus siapkanlah voltmeter digital ampere seperti ini ya. Kemudian
Untuk kabel warna hitamnya kita akan masukkan ke resistor 1,2 ohm 5 watt seperti ini. Oke, ini jelas. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan video ini. Kemudian untuk kabel kuning dari voltmeter digital itu berfungsi sebagai untuk membaca tegangan. Itu akan terhubung ke kaki drain dari MOSFET IRFZ44. Kemudian kabel warna merah itu adalah VCC untuk voltmeter digital. Itu akan kita ambilkan dari Vmin ataupun tegangan input dari PWM generator. Ini tegangannya nanti kita berikan 12 volt. Kemudian kabel merah itu adalah output dari untuk load. Nah, dummy loadnya itu akan terhubung ke kabel negatif dari alat yang akan kita uji nanti, ataupun baterai ataupun dari power supply. Nah, kelihatan seperti ini. Kasih kabel warna hitam saja. Oke, setelah itu lanjut untuk kaki drain itu adalah plus dari alat untuk yang kita tes nanti. Plusnya terhubung ke drain ya. Terus selanjutnya untuk Vmin itu adalah input dari tegangan VCC yang akan kita berikan kepada PWM generator ini. Oke. Sekarang kita akan memberikan kabel input VCC plus. Nah, beginilah penampakannya. Untuk PWM generator 12 volt. Terus selanjutnya untuk yang kabel hitam dari voltmeter digital itu akan masuk ke hubung ke ground sebagai VCC untuk voltmeter digital. Jika tidak kita hubungkan maka tidak akan menyala. Sekarang kita tes dengan tegangan 12 volt. Oke, sekarang sudah menyala semua. PWM generator menyala, voltmeter digital pun menyala. Tetapi tidak ada arus yang terbaca karena alat ini belum kita teskan ke beban dari sebuah power supply ataupun baterai. Sekarang kita tes menggunakan BMS 3S dari baterai pack saya ini. Kemudian kita akan menghubungkan plus dari baterai BMS ini yang menuju kaki drain IRFZ44. Kemudian kabel yang berwarna hitam itu terhubung ke min dari baterai pack ini dari voltmeter digital. Sekarang coba kita hidupkan saja dengan memberi tegangan VCC sebesar 12 volt pada PWM generator. Oke, maka di voltmeter digital akan membaca nilai tegangan dari baterai ini ya, sebesar 12,2 volt. Sekarang langsung kita naikkan saja duty cycle-nya deh, secara perlahan-lahan ya, oke. Nampak arus yang ada di voltmeter pun akan naik. Ini artinya beban pada baterai pack telah kita berikan ya dengan dummy load ini. Ketika mencapai nilai 100 maka kalian perhatikan saja. Maka ampere yang ada di voltmeter digital itu pun akan keluar sesuai dengan yang kita set pada dummy load ini. Hal yang terpenting dalam dummy load ini adalah pendingin ya dan serta kipas. Kalian harus menempelkan IRFZ44 MOSFET ini dan resistor ke heatsink. Semakin besar pelampang heatsink kalian ataupun diameter heatsinknya itu akan semakin bagus, karena dia akan lebih cepat melepas panas. Ini panas bro. Kalau kita perhatikan nanti ya ada itu resistor 5 wattnya itu yang 1,2 ohm itu akan berasap. Kalian perhatikan saja. Oke, sekarang kita tes kembali ya di tegangan 11 volt yang mengeluarkan arus besar. Ya, sekitar itulah, kalian perhatikan saja pergerakannya. Di 10 volt ada 3 amperan. Dan hal yang paling terpenting juga adalah kalian harus memperhitungkan kemampuan dari MOSFET ini. Karena MOSFET IRFZ44 itu sampai berapa ampere lupa juga saya. Jadi jangan terlalu memaksakan dengan ampere yang terlalu besar ya, karena ini adalah dummy load sederhana. Dan untuk resistor dan IRFZ MOSFET-nya itu harus kalian tempel ke heatsink dan dikasih kipas. Itu wajib. Karena kalau tidak, saya meyakini bahwa dia akan putus karena tidak mampu untuk menahan beban panasnya tuh ya kan. Kalian bayangkan saja, karena ketika kaki drain dan short itu kan ada masuk plus dan min. Itu ibarat dikonsetkan. Dengan semeningkatnya duty cycle yang ada pada PWM generator, maka drain dan short itu seolah-olah nilai resistansinya semakin mengecil. Jika kasihan dengan MOSFET, kasihlah pendingin dan kipas yang baik. Oke, sekarang kita akan coba perbandingkan mengukur ampere ya, mengukur arus
voltmeter digital dengan multi bolong saya. Ini alat memang agak sedikit tidak akurat ya, tapi bagian kalian mempunyai alat-alat yang bagus seperti Hales ataupun apa, kalian bisa uji bandingkan lagi. Ya, saya mohon maaf karena uji eksperimen ini dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana bro. Kalian perhatikan saja arusnya agak sedikit selisih ya. Oke, kalian perhatikan ampere yang ada di voltmeter ampere dan multi digital saya. Ada sedikit ketimpangan ataupun ketidaksejajaran dari pembacaan nilai ampere pada Dumilot ini, pada baterai pack yang telah kita tes ini. Oke, sudah 1 ampere nomor 1, tapi di multi digital masih 1 ampere. Nah, begitu, 100 mili ampere selisihnya. Jadi mungkin dengan pakai alat yang mahal ya, yang teruji lah mesti. Saya tidak terbeli bro. Jadi saya hanya bisa memberikan uji dan eksperimen sederhana seperti ini. Terus selanjutnya, jika kalian tidak mempunyai PM generator seperti ini, maka kalian bisa menggunakan IC yang lainnya, seperti IC NE55 yang bisa kita gunakan sebagai PWM ataupun LM358, dan tentunya banyak skematik di internet yang bisa kalian buat sebagai referensi. Silakan kalian like, komen, dan subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat untuk kalian. Silakan sebarkan ke media sosial kalian dan tebarlah ilmu pengetahuan yang baik. Salam sehat untuk kalian, saya Rus Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.